Desa Panggulan selalu tampak damai dari luar, dikelilingi ladang hijau dan pepohonan pinus. Desa itu menyimpan satu larangan turun temuran. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar saat azan maghrib berkumandang. Konon, waktu itu adalah saat dunia manusia dan dunia gaib bersentuhan paling tipis. Namun, di zaman yang semakin modern, banyak orang tua yang menganggap itu hanya mitos usang. Larangan dianggap dongeng, agar anak-anak pulang lebih awal. Semua berubah pada malam maghrib di bulan Sura. 3 anak, Nino, Dara, dan Galih, belum kembali setelah bermain layangan di lapangan dekat kuburan tua. Ibunya Dara panik. Suara azan sudah lama berkumandang, dan ketiganya belum juga terlihat. Warga pun bergerak mencarinya. Lampu senter menerangi tiap sudut desa, hutan kecil, bahkan sampai ke pinggir sungai. Namun hasilnya nihil. Tak ada jejak, hanya layangan sobek yang tersangkut di dahan kering dekat makam tua dengan tali putus dan bercak lumpur aneh di sekitarnya. Sejak saat itu, satu persatu anak-anak desa mulai menghilang setiap kali maghrib tiba. Tak ada suara, tak ada tanda, hanya bisikan lirih dan jejak kaki kecil yang berakhir di tempat tak masuk akal. Desa Panggulan pun berubah, sunyi, mencekam, dan larangan maghrib itu bukan lagi sekadar cerita nenek tua. Senja menyelimuti desa Panggulan dengan warna jingga suram. Angin maghrib berembus dingin melewati rame-rama panggung. Di sudut lapangan desa, Pak Raji, ketua RT yang juga penjaga makam, berdiri termangu. Tatapannya terpaku pada tanah becek dekat batu nisan tua. Di sana, ada jejak kaki kecil mengarah ke dalam hutan. Apa ini jejak Nino? Gumamnya pelan. Ia merunduk menyentuh cetakan sepatu anak-anak itu yang masih basah. Tapi yang membuatnya merinding, tak ada jejak kembali. Hanya satu arah, masuk. Pak Raji memanggil 2 pemuda desa untuk menyisir pinggiran hutan. Dengan senter temaram, mereka menyusuri semak belukar dan akar pohon yang menjulur seperti tangan mencengkeram. Namun mereka hanya menemukan sisa boneka kain yang robek di bagian kepala. Bau anyir samar menguar dari balik semak. "Cepat kita kembali," bisik salah satu pemuda. "Ini sudah waktunya maghrib." Di kejauhan, suara azan mulai berkumandang. Udara mendadak pengap. Angin berhenti. Lalu terdengar tawa kecil, suara anak-anak. Tapi asing, tidak gembira, lebih seperti mengejek. Pak Raji menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan hitam melintas di antara batang pohon. Ketiganya pun lari terbirit-birit, meninggalkan jejak baru di tanah basah. Tapi mereka tahu, ada sesuatu di balik hutan itu. Sesuatu yang sudah bangun saat maghrib tiba. Malam itu, Ibu Dara duduk memeluk lutut di depan pintu. Matanya sembab. Sudah 5 hari Dara menghilang. Tak ada kabar, tak ada petunjuk. Tapi malam ini, sesuatu muncul. Pukul 7 malam, angin dingin masuk dari sela-sela dinding papan rumah. Terdengar ketukan pelan. 3 kali, lalu sunyi. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa kecuali satu benda. Sebuah boneka kayu. Lusuh, dataran wajahnya menyerupai Dara. Lengannya patah satu, di perutnya terukir huruf kecil. "Jangan dicari." Ibu Dara menjerit. Pak Raji datang berlari. Begitu pula tetangga tangga yang mendengar teriakan. Ketika melihat boneka itu, beberapa orang mundur ketakutan. Pak Raji memungut boneka itu dengan kain dan membawanya ke musala. "Kita harus selamatan malam ini juga," ujarnya dengan suara berat. "Ini bukan mainan biasa. Ini peringatan." Di dalam musala, boneka itu diletakkan di tengah ruangan. Dibacakan doa-doa. Tapi saat azan Isya mulai terdengar, boneka itu tiba-tiba menangis
Air mata merah pekat mengalir dari matanya yang kosong. Semua orang panik. Lampu musala padam mendadak. Lalu terdengar suara bisikan halus. Dia sudah jadi milik kami. Dan sejak saat itu, bau tanah basah menyelimuti rumah Ibu Dara setiap malam. Esok harinya, Galihana ketiga yang hilang bersama Dara dan Nino muncul. Tapi bukan dalam wujud yang diharapkan. Ayahnya menemukan seutas tali layangan tersangkut di pagar rumah. Ujungnya menggantung sesuatu. Jari mungil, membiru, membatu. Tubuh ayah Galih limbung. Ia berteriak histeris hingga pingsan. Warga pun berkumpul. Dan Pak Raji kembali turun tangan. Tali itu diperiksa. Ternyata bukan tali biasa. Seratnya seperti anyaman rambut manusia. Bau anyir menyengat, dan saat disentuh, tali itu bergerak pelan, seperti hidup. Pak Raji menyimpulkan satu hal. Anak-anak yang hilang sedang diambil, bukan diculik manusia, tapi entitas lain. Sesuatu yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia memanggil Ki Harun, seorang tetua desa yang sudah lama mengasingkan diri di pinggir hutan. Ki Harun dikenal sebagai penjaga batas dunia. Ia pernah memperingatkan warga, tapi tak didengar. Saat melihat tali layangan itu, Ki Harun hanya mengangguk. Mereka bermain terlalu dekat dengan lubang waktu. Maghrib itu batas, dan ada yang lapar di baliknya. Semua warga kini mulai ketakutan. Orang tua memanggil pulang anak-anak lebih awal. Tapi sudah terlambat. Malam itu, satu anak lagi menghilang. Dan di halaman rumahnya, hanya tersisa sehelai tali rambut dan suara bisikan yang menusuk gendang telinga. Waktunya belum habis. Lapangan, tempat anak-anak biasa bermain, kini dipagari garis bambu dan kain putih. Namun pagi itu, seorang anak kecil bernama Randy menghilang. Ia hanya sebentar keluar mengambil bola. Saat ibunya menyusul, hanya ada sebuah lubang menganga di tengah lapangan. Lubang itu aneh, tidak dalam, tapi gelap pekat, tak ada dasar yang terlihat meski disenter. Udara di sekitarnya dingin menggigit. Pak Raji, Ki Harun, dan beberapa warga mendekat hati-hati. Ki Harun membisikkan doa sambil menaburkan bunga setaman. Ini bukan lubang biasa, gumamnya. Ini pintu, tapi bukan untuk manusia masuk, kecuali mereka yang dipanggil. Pak Raji menurunkan kamera kecil ke dalam lubang dengan tali panjang. Saat kamera diangkat kembali, wajah-wajah pucat anak-anak tampak sekilas dalam rekaman. Mereka duduk diam. Di antara kabut, wajah Dara, Nino, Galih, bahkan Randy terlihat menatap kosong. Seolah tubuh mereka masih hidup, tapi jiwanya telah diikat. Lihat itu, bisik salah satu warga sambil gemetar. Itu suara mereka. Terdengar sayup suara anak-anak melantunkan lagu dolanan. Cublak, cublak sueng. Lagu itu menggaung dari dalam lubang. Padahal tak ada angin. Warga desa mulai panik. Banyak yang pindah, tapi Ki Harun memperingatkan. Semakin banyak yang lari, semakin lapar makhluk itu. Dan malam itu, lubang tersebut semakin melebar. Seolah menelan waktu dan menunggu mangsa berikutnya. Ki Harun mengumpulkan para tetua desa di balai adat tua. Di atas meja kayu, ia membentangkan naskah kuno yang dililit kain hitam. Naskah itu berisi tulisan aksara Jawa halus yang telah pudar. Dulu, leluhur kita membuat perjanjian dengan penunggu batas waktu agar desa ini aman, ujar Ki Harun lirih. Sebagai gantinya, setiap tahun satu anak harus dikirim sebelum maghrib terakhir di bulan Sura. Warga bergidik, mereka sadar. Sudah puluhan tahun, tak ada yang melanjutkan tradisi gelap itu. Dunia sudah terlalu modern untuk percaya tumbal. Tapi tahun ini, tak ada yang dikirim. Lanjut Ki Harun. Mereka yang lapar menagih dengan paksa. Pak Raji,
marah. Kita tak bisa mengorbankan anak-anak untuk keselamatan desa. Ki Harun mengangguk. Kita bisa hentikan ini, tapi harus ditutup pintunya. Dan hanya anak-anak yang bisa masuk ke dalam dunia mereka. Semua terdiam. Siapa yang akan dikirim? Di luar balai, seorang anak perempuan kecil berdiri, namanya Rara. Ia mendengar semuanya tanpa sengaja. Malamnya, ia menulis surat singkat untuk ibunya. Lalu, diam-diam berjalan ke arah lubang di lapangan. Dengan boneka kesayangannya dipelukan dan langkah kecil yang ragu, Rara berdiri di bibir lubang. Aku akan selamatkan teman-temanku. Lalu tubuh kecil itu menghilang dalam kegelapan, dan lubang pun tertutup perlahan, seakan menelan satu harapan terakhir desa itu. Rara membuka mata dalam kabut pekat. Suara tawa anak-anak terdengar samar, namun tak terdengar riang. Ia berdiri di tengah lapangan yang sama, tapi berbeda. Langit selalu senja, matahari seolah tak pernah benar-benar terbenam. Udara lembab dan dingin menusuk tulang. Di kejauhan, ia melihat Dara duduk membisu di bawah pohon. Rambutnya kusut, bola matanya kosong. Di sebelahnya, Nino dan Galih berdiri mematung seperti patung porselen hidup. Dara, panggil Rara, berlari ke arah temannya. Tapi begitu disentuh, tubuh Dara seperti bayangan asap, lalu kembali utuh. Kalian harus pulang. Namun suara dari balik kabut menjawab dengan geraman, mereka milikku. Dari balik pepohonan, sesosok tinggi menjulang muncul. Wajahnya tak berbentuk, hanya kabut pekat dengan mata merah menyala. Tangan panjangnya melilit layangan, boneka, dan tali rambut. Semua milik anak-anak. Aku hanya mengambil apa yang ditinggalkan. Manusia melupakan perjanjian. Kini aku menagih, desisnya. Rara gemetar, tapi ia menggenggam bonekanya kuat-kuat. Ia tahu, ini bukan soal keberanian, tapi soal cinta. Ia menatap makhluk itu dan berkata, ambil aku, tapi lepaskan mereka. Sesaat, makhluk itu terdiam. Dunia senja itu bergetar. Kabut mulai mereda, anak-anak menoleh, sorot kosong di mata mereka mulai berubah perlahan. Dan untuk pertama kalinya, suara azan terdengar di dunia itu. Lirih, tapi memecah kutukan. Di dunia nyata, Ki Harun duduk di dalam musala tua, dikelilingi warga yang masih setia bertahan. Mereka memutuskan untuk mengadakan azan maghrib serentak di seluruh penjuru desa, bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai penanda bahwa mereka belum menyerah. Pak Raji berdiri di menara kecil musala. Suaranya serak, tapi lantang ketika ia mengumandangkan azan. Suara itu menggema ke hutan, ke lapangan, hingga ke dalam lubang yang kini tampak kembali. Di sisi lain, Rara menatap langit senja yang mulai retak seperti kaca. Suara azan itu menembus kabut, menyejukkan hati anak-anak yang duduk membisu. Dara perlahan menangis. Galih menggenggam tangan Rara. Nino berbisik, aku ingat rumah. Makhluk bertubuh kabut meraung. Ia membentangkan lengannya, mencoba merangkul anak-anak kembali. Tapi kabut tubuhnya mulai meleleh oleh cahaya azan yang membanjiri tanah senja. Pergilah kalian, jangan pernah kembali ke waktu ini, teriak makhluk itu. Menyeringai marah sebelum kabut tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam dan lenyap di telan tanah. Rara memeluk teman-temannya. Sinar putih mengelilingi mereka. Dunia senja itu runtuh perlahan, dan mereka terhisap keluar, kembali ke tempat asal. Di lapangan desa Panggulan, tepat saat azan berakhir, lubang itu memuntahkan 5 tubuh kecil, basah dan lemas. Tapi hidup tangis haru memenuhi udara. Ibu Dara, Ayah Galih, dan warga lainnya berlari memeluk mereka. Dan Rara, ia membuka mata dengan senyum pelan. Aku janji, maghrib nanti, aku pasti pulang, bisiknya lemah.
Sejak anak-anak kembali, suasana desa Panggulan berubah. Warga kini disiplin, memastikan tak ada anak yang berada di luar rumah saat maghrib. Tapi Ki Harun tahu, masalah belum benar-benar selesai. Suatu malam, ia memanggil Pak Raji ke rumahnya. Pintu itu sudah tertutup, tapi masih bisa terbuka kembali jika desa ini lupa lagi, ucapnya sambil menyusun batu bata kecil yang diukir aksara kuno. Pak Raji mengangguk. Jadi, kita harus menjaga pintu itu selamanya? Bukan hanya pintu, sahut Ki Harun. Tapi waktu ia menyerahkan sebuah benda kecil kepada Pak Raji. Jam pasir kuno dengan serpihan abu hitam di dalamnya. Ini sisa dari makhluk penjaga senja. Selama jam ini terus berdetak, pintu tetap tertutup. Tapi jika berhenti, Pak Raji membawa jam pasir itu ke musala dan menyimpannya dalam kotak besi di bawah mimbar. Setiap hari, ia membalik jam itu sebelum azan maghrib. Di sisi lain, anak-anak yang pernah terjebak mulai kembali seperti biasa. Namun sesekali, mereka tiba-tiba terdiam, menatap langit senja, seolah mendengar suara panggilan samar dari tempat yang pernah mereka injak. Rara, yang kini menjadi simbol harapan, sering mengajak teman temannya mengaji dan berdoa bersama. Ia sadar, maghrib bukan lagi sekadar waktu salat, tapi batas tipis antara hidup dan lenyap. Dan sejak malam itu, tak ada lagi suara tawa aneh, boneka misterius, atau jejak kecil yang mengarah ke hutan. Tapi mereka tahu, dunia itu masih ada, menunggu, lengah. 2 minggu berlalu dalam damai. Anak-anak kembali bermain di siang hari. Dan saat maghrib tiba, suara azan bergema bersahut-sahutan di seluruh penjuru desa. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Pak Raji, yang rutin membalik jam pasir di musala, menemukan butiran abu di dalamnya mulai menghitam, lebih gelap dari biasanya. Detikannya pun terasa melambat. Ia segera memanggil Ki Harun. Makhluk itu belum sepenuhnya lenyap, ucap Ki Harun pelan. Ia masih menunggu celah, dan seseorang telah memanggilnya kembali. Di sisi lain desa, seorang anak bernama Bayu mengalami mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat Rara berjalan ke arah lapangan, lalu menghilang di balik kabut. Ketika terbangun, kakinya basah, dan lantai kamarnya penuh tanah. Ketakutan, Bayu menceritakan semuanya pada Rara. Wajah Rara pucat. Ia tahu, meski pintu ditutup, masih ada yang bisa mengetuk dari dalam. Bayu, katanya lirih, kau jangan pernah dekati lapangan itu. Meskipun kau mendengar suara kami memanggil. Tapi malam berikutnya, suara itu benar-benar terdengar. Suara Dara, suara Galih, suara Nino, bahkan suara Rara sendiri memanggil nama Bayu dari balik tirai senja. Dan di tengah lapangan, lubang itu kembali, setipis bayangan, selebar napas, nyaris tak terlihat. Malam itu, Bayu berdiri di depan lapangan dengan mata kosong. Suara-suara dari kabut memanggilnya lembut, seperti pelukan teman lama. Tapi langkahnya terhenti saat suara lantang memanggil dari belakang. Bayu, jangan masuk, itu Rara. Napasnya terengah, ia berlari sekuat tenaga. Tahu bahwa jika Bayu melewati garis rumput kering itu, pintu akan terbuka lagi. Bayu menoleh, matanya berkaca-kaca. Mereka memanggilku, aku pikir mereka butuh bantuanku. Rara menggenggam tangannya erat, mereka sudah bebas. Tapi makhluk itu mencoba menyamar jadi mereka. Itu bukan suara teman kita, itu jebakan. Langit mulai bergemuruh, awan gelap menggulung seperti kabut yang hidup. Di tengah lapangan, lubang kembali terbuka, lebih besar dari sebelumnya. Aroma busuk tanah basah menguar. Dari dalamnya, sesosok kabut muncul, membentuk wajah-wajah anak-anak. Ki Harun dan Pak Raji tiba sambil membawa jam pasir dan kitab doa. Kalian harus menutupnya sekarang.
Rara menarik Bayu ke sisi lubang. Ia menaburkan garam, bunga setaman, dan membacakan doa yang dulu diajarkan Ki Harun saat berada di dunia senja. Makhluk itu meraung. Tubuhnya meretak oleh cahaya dari jam pasir yang dibalik untuk terakhir kalinya. Lubang mulai menyusut. Rara dan Bayu melangkah mundur, saling menggenggam tangan. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Senyap, langit kembali terang. Suara azan maghrib berkumandang lembut, menandai akhir dari petaka. Dan untuk pertama kalinya, sejak tragedi itu, lapangan desa terasa benar-benar tenang. 3 hari setelah lubang terakhir tertutup, Desa Panggulan kembali berdenyut seperti biasa. Namun bekas luka dari peristiwa itu masih tersisa. Anak-anak kini lebih patuh. Pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Tak ada lagi yang bermain hingga senja menjelang. Rara menjadi pahlawan kecil di mata warga. Ia tak pernah menyombongkan diri, namun selalu mengingatkan dengan kalimat yang kini menjadi pegangan. Maghrib bukan waktu untuk bermain, itu waktu pulang. Ki Harun memahat sebuah prasasti kecil di dekat lapangan yang kini telah ditanami pohon. Tertulis, di bawah tanah ini pernah terbuka gerbang waktu, ditutup oleh keberanian dan cinta. Jangan buka lagi. Jam pasir disimpan di musala, dijaga dan dibalik setiap sore. Pak Raji kini dibantu Bayu sebagai penjaga waktu. Bukan hanya azan yang mereka kumandangkan, tapi juga pesan untuk generasi mendatang agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Malam terakhir bulan Sura, langit bersih tanpa kabut. Rara duduk di beranda rumah sambil menatap langit jingga. Dara, Galih, dan Nino duduk di sampingnya. Mereka tersenyum. Kini tak ada lagi bayangan gelap di mata mereka. Kalau nanti aku besar, kata Rara pelan, aku ingin cerita ini diceritakan ke semua anak-anak, biar mereka tahu bahaya itu nyata. Senja pun turun perlahan. Dan dari kejauhan, suara azan maghrib kembali memeluk desa. Tahun-tahun berlalu, Desa Panggulan tumbuh menjadi kampung yang lebih bijak. Tradisi kembali dihargai, bukan karena takut, tapi karena paham maknanya. Rara kini telah dewasa. Ia menjadi guru di sekolah dasar desa, dan setiap menjelang maghrib, ia berdiri di gerbang sekolah, memastikan tak satu pun muridnya masih berkeliaran di luar. Suaranya lembut, tapi tegas. Pulang ya, sebelum senja turun. Setiap awal tahun ajaran, ia menceritakan kisahnya tentang lubang waktu, dunia senja, dan suara-suara pemanggil yang manis namun menipu. Beberapa anak tertawa tak percaya, tapi sebagian lagi menunduk ngeri. Dan setiap kali azan maghrib berkumandang, semua akan diam. Mengenang, jam pasir warisan Ki Harun kini disimpan dalam kotak kaca di musala baru. Dikelilingi tulisan, waktu adalah gerbang. Gunakanlah dengan bijak. Tak ada lagi anak-anak yang menghilang. Tak ada lagi boneka misterius. Tak ada lagi jejak kaki kecil menuju hutan. Desa itu akhirnya damai, bukan karena mereka mengusir kegelapan, tapi karena mereka belajar hidup berdampingan dengan waktu dan tidak menantangnya lagi. Dan setiap senja turun, hanya ada satu suara yang terdengar jelas, azan dan suara langkah-langkah kecil yang pulang ke rumah.